Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Pramana Hadi, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021. Pada video kali ini, saya ingin sedikit membahas materi resumen mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah mengenai teori komunikator dan komunikasi kelompok. Langsung aja kita bahas ke pembahasannya. Pertama kalinya ada traits. Traits adalah sikap ataupun karakter yang mempengaruhi pola ataupun perilaku komunikasi. Traits juga merupakan suatu ciri khas bagi seseorang dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku, meliputi intelijensi, bahati, dan sikap agresif. Baik beberapa traits yang menonjol dalam perilaku komunikasi. Yang pertama yaitu conversational narcissism. Conversational narcissism adalah keinginan untuk terus berbicara, mengambil alih obrolan, memimpin jalannya cerita, fokus membicarakan diri sendiri, dan sama sekali tidak memikirkan lawan bicara. Biasanya ditunjukkan ketika seseorang lebih membanggakan dirinya, bercerita banyak tentang dirinya, dan tidak responsif terhadap lawan bicara. Itu mengenai conversational narcissism. Yang kedua ada argumentativeness. Untuk terlibat dalam topik-topik kontroversial, memiliki sudut pandang tersendiri dengan upaya membuktikan pendapat yang bertentangan sebagai pendapat yang salah. Argumentatif juga bersifat positif dan ada kala bersifat negatif ketika melibatkan agresivitas dan hal-hal yang kasar. Argumentatif dapat meningkatkan kredibilitas, mengarahkan orang lain melihat dari sudut pandang yang berbeda, meningkatkan pembelajaran dan keterampilan komunikasi. Dan traits yang terakhir adalah social and communicative anxiety. Kecemasan berkomunikasi terkait dalam penginderaan sosial, kecemasan sosial, kecemasan berinteraksi, dan sifat pemalu dan demam panggung, konsep diri yang lemah. Kecemasan berkomunikasi berdampak secara fisik, perilaku, dan kognitif. Fisik yang ditunjukkan adalah jantung yang berdetak kencang, pipi yang merah merona, kemudian adanya gemeter. Nah, seperti itu kira-kira. Teman-teman semuanya, kemudian kita juga belajar mengenai belief, attitudes, and values. Sikap mental yang melahirkan tindakan yang berkali-kali melahirkan kebiasaan yang mendarah daging dan akan melahirkan watak. Dan watak yang dilakukan berulang kali akan menjadi budaya. Contohnya kurang pede, humoris, marah, ramah, dan sifat-sifat lainnya. Belief adalah keyakinan mengenai diri sendiri. Kita harus paham akan kelebihan dan kekurangan kita. Kita harus lebih percaya diri, kita harus lebih rendah hati. Dan yang kedua ada attitude, bagaimana kita bersikap terhadap diri sendiri dan bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Yang terakhir ada values. Values adalah perasaan kita tentang apa yang terjadi antara benar dan salah. Dalam komunikasi tentunya sebagai komunikator yang baik, kita harus memastikan bahwa komunikan itu betul-betul paham dan betul-betul berinteraksi dengan diri kita sendiri agar tidak terjadinya miscommunication dan adanya win-win solution antara komunikator dengan komunikan. Kita harus memikirkan bagaimana perasaan, bagaimana individu dari komunikan kita sebagai komunikator. Di materi yang kedua ada komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain demi tercapai tujuan tertentu. Naluri manusia untuk selalu hidup berkelompok disebut dengan gregarious. Nah, mengapa manusia selalu hidup berkelompok? Yang pertama, manusia tidak mempunyai kekuatan fisik yang cukup untuk hidup sendiri. Yang kedua, tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, secara sosiologis sebagai kepribadian. Dan yang paling penting, kita adalah homo socius yang harus bersosialisasi terhadap orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Dalam suatu kelompok tentunya harus ada antar pemimpin dan yang dipimpin. Nah, bagaimana masalah utama dalam dinamika kelompok itu yang terjadi adalah yang pertama adalah kepemimpinannya. Kepemimpinan yang cenderung bersikap otoriter dan tidak memikirkan perasaan anggotanya. Yang kedua, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang salah, komunikasinya yang kurang intensif, dan konflik itu sendiri. Sebagai pemimpin tentunya kita harus mengatasi yang dipimpin itu supaya lebih kondusif dan bagaimana kita dapat berinteraksi secara nyaman dan hubungan kita semakin harmonis.
Demikianlah resume PKD part 2 yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak yang perlu kita ambil, yang perlu kita perhatikan sebagai komunikator nantinya yang akan mengkomunikasikan sesuatu kepada komunikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum.